Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita lanjut pembahasan mendalam kita ya. Ada sumber menarik nih yang Anda bawa soal bagian pengantar buku Surrounded by Idiots. Ini kan berangkat dari pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah ngalamin lah ya. Kenapa sih ngobrol sama orang A kok rasanya enak banget, lancar jaya. Tapi giliran sama si B rasanya kayak ngomong sama, ya itu tadi, sama idiot pakai istilah judul bukunya. Iya, betul. Sumbernya memang cerita pengalaman pribadi si penulis. Dia udah ngerasa dari lama, dari SMA malah. Kayak ada polanya gitu. Ada orang yang nyambung banget sama dia, tapi banyak juga yang ngerasanya, susah banget komunikasinya. Dan awalnya, ya wajar sih. Dia mikirnya pasti ada yang salah sama orang-orang itu. Kenapa sih mereka nggak ngertiin dia? Kecenderungan alami ya, ngelihatnya dari sudut pandang kita doang. Tapi kan katanya ada momen penting tuh yang bikin dia berubah pikiran soal ketemu pengusaha ini. Siapa namanya? Sture ya? Nah, itu dia. Sture. Ini titik baliknya. Jadi Sture ini digambarkan sebagai pengusaha, umur 60-an gitu, sukses berat bisnisnya. Tapi, dia punya keyakinan kuat banget kalau dia itu dikelilingi orang idiot. Serius? Dikelilingi idiot, maksudnya gimana tuh? Iya, definisi idiot menurut Sture itu simple aja. Siapapun yang cara mikir atau cara kerjanya nggak persis kayak dia. Titik. Waduh, ekstrim juga ya. Terus gimana dia interaksi sama karyawannya kalau gitu? Nah, ini yang unik. Dia sampai pasang lampu penanda di kantornya. Jadi ada lampu, merah nyala kalau Sture lagi ada di kantor, hijau kalau dia lagi nggak ada. Buat apa? Biar orang bisa ngumpet gitu? Kurang lebih begitu. Biar orang bisa menghindar kalau nggak perlu-perlu amat ketemu dia. Kebayangkan suasananya gimana? Gila sih. Tapi, ada kejadian menarik kan waktu penulis ketemu Sture ini. Dia nanya sesuatu yang cukup berani ya. Banget. Jadi si penulis muda ini, mungkin karena polos atau gimana ya, dia nanya ke Sture, "Pak, kalau semua orang di sini idiot gitu kan, terus siapa dong yang mempekerjakan mereka semua?" Wah, Itu nusuk banget sih pertanyaannya. iya kan? Secara nggak langsung kan nanya, kalau semua anak buahnya dianggap bodoh, lah yang salah siapa? Yang rekrut, yang ngelola. Jadi siapa idiot yang sebenarnya di sini? Terus gimana reaksi Sture? Marah pasti ya? Marah besar. Langsung diusir saat itu juga si penulis. Tapi, justru kejadian ini yang bikin penulisnya mikir keras. Gimana bisa orang sepintar Sture, sesukses dia dalam bisnis, kok bisa gagal total memahami aset yang paling penting, yaitu orang-orangnya. Nah, dari situ dia mulai tertarik belajar soal perbedaan komunikasi ini ya. Betul. Itu jadi awal perjalanannya. Dan sumber ini ngasih satu insight penting banget di sini. Soal kesadaran bahwa komunikasi itu terjadinya bukan di mulut kita, tapi di telinga dan kepala pendengar. Pesan kita itu disaring lagi lewat kacamata mereka masing-masing, lewat bias mereka, pengalaman mereka, cara mereka mikir. Oh, jadi meskipun kita udah merasa jelas banget nyampein sesuatu, bisa jadi diterima beda banget sama orang lain ya. Tergantung filter mereka itu tadi. Pantesan kadang suka miskom. Tepat, kita nggak bisa maksa orang lain buat punya filter yang sama kayak kita, atau berfungsi kayak kita. Itu yang Stuart coba lakukan, dan hasilnya ya frustrasi sendiri. Jadi yang bisa kita kontrol itu bukan orang lain, tapi cara kita sendiri berkomunikasi. Gitu ya? Nah, itu dia kuncinya. Fleksibilitas ada di pihak kita. Kita yang perlu belajar ngenalin perbedaan itu dan menyesuaikan diri. Terus sumber ini ngenalin kerangka buat bantu memahami perbedaan itu kan, pakai metode DISC itu ya, yang dibagi jadi 4 warna. Iya, metode DISC. Merah, kuning, hijau, biru. Ini dikembangkan lagi oleh ayahnya David Bonstetter yang nulis pengantar buku ini lewat perusahaannya TTI Success Insights. Tapi, penting nih buat dicatat. Tujuannya bukan buat ngotak-ngotakin orang. Bukan buat bilang, oh si A itu merah, pasti orangnya gini. Bukan gitu. Oke, jadi bukan buat stereotip ya. Terus buat apa dong? Lebih kayak peta. Peta buat bantu kita mengenali pola-pola perilaku yang beda. Kenapa ini penting? Ya karena kemungkinan besar mayoritas orang di sekitar kita itu gayanya nggak sama kayak kita. Punya peta ini bantu kita buat, navigasi lah di antara perbedaan-perbedaan itu. Fokusnya ke perilaku yang kelihatan, yang sering jadi sumber salah paham. Kayak si Sture tadi, dia lihat perilaku orang lain idiotik, cuma karena beda sama cara dia.
Jadi intinya, orang yang kita anggap susah atau aneh atau bahkan idiot itu tadi, mungkin sebetulnya bukan idiot. Cuma cara mainnya aja yang beda. Bahasa perilakunya beda. Persis. Dan tantangannya balik lagi ke kita. Kita perlu sadar diri dulu gaya kita sendiri gimana. Terus mau dan mampu nggak kita buat sedikit lentur, sedikit menyesuaikan diri pas ngobrol sama orang yang gayanya beda. Sumber ini kayaknya mau bilang, kunci komunikasi efektif itu bukan maksa orang lain berubah, tapi justru di kemampuan kita memahami dan menjebatani perbedaan itu. Nggak ada gaya yang benar atau salah, yang ada cuma beda, dan potensi salah paham kalau kita nggak sadar ada perbedaan itu. Menarik banget ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang dengerin. Coba deh inget-inget seberapa sering kita otomatis ngasih label ke orang lain, resen nih, lelet nih, nggak ngerti-ngerti nih. Cuma karena cara mereka ngomong atau ngerjain sesuatu tuh beda sama cara kita. Dan kira-kira, kalau kita coba sedikit aja memahami warna atau gaya mereka, bakal ada perubahan nggak ya di cara kita interaksi sama mereka ke depannya? Pertanyaan bagus tuh buat di bawah dan direnungkan dalam interaksi sehari-hari. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.